dasar dari pembicaraan kita adalah tentang keadilan ini, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah perintahkan ini untuk adil, ya. Ini bukan sekedar suka tidak suka atau rela tidak rela, ini perintah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah, ya, karena Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Tegakkan kebenaran dengan adil karena Allah, dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Karenanya karena Allah, caranya dengan cara keadilan. Kemudian wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ini sangat bagus sekali. Kadang-kadang kebencian itu membuat kita bersikap tidak adil. Sering begitu. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Nah, ini sangat penting di sini. Adil itu adalah jalan menuju takwa. Tidak ada kata takwa kalau kita tidak adil. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini dasar daripada pembicaraan kita. Jadi kebencian itu sering menghambat kita untuk berlaku adil. Padahal Allah katakan, walaupun orang itu kita benci, tapi tetap kita harus bersikap adil terhadapnya. Ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tuh beberapa waktu yang lalu menemukan gambar seperti ini, dan saya coba merenung lama sekali saya merenung. Banyak sekali yang saya dapatkan dari gambar yang satu ini. Nah, ini tentang keadilan, Adil itu bukan persoalan sama banyaknya, tetapi bagaimana menciptakan keseimbangan, keharmonisan, ya, proporsional. Nah, ini sepertinya adil, ini seimbang dia, sehingga tidak berat sebelah. Ya. Kadangkala jumlah ini tidak mesti sama, 4 kiri 4 kanan, tidak. Mungkin 3 sini 4 sini dan sebagainya. Tapi yang dicari adalah titik keseimbangan. Itulah yang keadilan. Ada beberapa pelajaran di sini yang saya petik. Ini mungkin saya putar renungan ini. Ini saya mau merenung tentang hal ini, gambar satu ini. Pertama, keadilan itu tidak bisa berdiri sendirinya. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditopang juga oleh yang lain untuk dia bisa tegak menegakkan keadilan itu. Nah, ini. Ya. Kalaulah seandainya batu yang ceper ini berada di tanah, di tempat yang luas, tentu mudah dia menjadi seimbang. Tapi persoalannya dia ada di tumpuan yang kecil ini, landasan yang kecil ini, dan itu harus seimbang juga, walaupun tumpuannya kecil, walaupun sempit, tapi dia harus adil. Kalau bahasa kampung saya itu mengatakan, kalau batenggang dinan lapang mudah, tapi kalau batenggang dinan sampi itu baru hebat. Artinya apa? Bertenggang dia di tempat yang sempit, di ujung seperti ini baru hebat, ini baru adil. Tapi kalau dia dasarnya ini lebar, ya nggak hebat kali lah. Ya bisa aja seimbang, itu ya bisa seimbang. Ini satu, ya. Nah, ada satu lagi nih yang menunjukkan keadilan,
Jadi adil itu adalah bukan hanya bertengger di atas ini saja, tetapi menjadi penopang untuk sebuah sistem sehingga menjadi seimbang. Itu juga adalah adil. Itu juga adalah bagian daripada keadilan, berkontribusi terhadap keadilan. Mungkin kita bukan seorang hakim, kita bukan seorang jaksa, kita bukan seorang aparat hukum, tapi kita bisa menunjang untuk terciptanya keadilan itu dengan cara seperti ini. Sangat bagus sekali batu ini. Ada satu lagi pelajaran yang lebih penting lagi. Apa? Ini batu yang satu ini, dia sebenarnya punya hak untuk naik ke atas ini. Punya hak dia naik ke atas ini sebenarnya. Tapi dia tidak mau naik ke atas ini. Kalau dia naik ke sini dan bertengger di atas ini, tidak tercipta keseimbangan. Hilang dia keseimbangan itu. Maka tidak ikutnya batu ini ke atas ini, itu juga sebuah keadilan. Keikhlasannya untuk tidak bertengger di sini, keikhlasannya untuk tidak ikut bermain di situ, itu sebuah keadilan. Ini benar-benar pemahaman yang sangat dalam. Kan semua orang sekarang pokoknya hak saya harus saya ambil, gitu kan prinsipnya kan. Dia mengambil haknya, itu justru tidak menimbulkan keadilan. Nah, batu ini yang satu ini punya jiwa yang sangat besar dan punya tingkat keikhlasan yang tinggi. Biarlah saya tidak ikut, yang penting di sini terjadi keseimbangan. Ini juga bagian dari keadilan. Begitu filosofinya, sangat dalam tentang keadilan itu. Dan adil itu kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya adil ya, lurus, seimbang, tidak berat sebelah. Itu pengertiannya. Dan kalau kita maknai dia ke dalam kalimat, itu artinya adil itu adalah memberikan hak pada yang memang berhak. Jangan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Nah, ini yang sulit. Kadang-kadang karena famili kita, keluarga kita, kemudian kita berikan dia peluang, padahal yang berhak untuk peluang itu adalah orang lain. Itu tidak adil. Kita persilahkan yang lain maju, yang lain dihambat, itu tidak adil. Yang kedua adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang selama ini sering kita artikan, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adalah adil. Ya. Jadi tidak harus sama, tapi tepat tempatnya, tepat letaknya, tepat waktunya, itu adalah adil. Di kalimat lain juga kita bisa artikan adil itu adalah memberikan sesuatu pada seseorang sesuai dengan apa yang layak diterimanya. Orangnya makannya sedikit, dipaksa makan banyak-banyak, itu enggak adil. Orangnya makannya banyak tapi dikasih jatah cuman sepotong roti, itu enggak adil. Satu piring makan itu belum tentu akan adil bila diberikan sama kepada si A dan si B. Bagi si A itu kebanyakan, bagi si B itu terlalu sedikit. Maka lihatlah adil itu memberikan sesuatu pada seseorang sesuai dengan apa yang layak diterimanya. Kita bicara tinggi-tinggi ilmu-ilmu pengetahuan ya, ilmiah kali, ternyata yang dengarnya nenek-nenek. Enggak adil. Enggak masuk, itu enggak adil namanya. Jadi inilah keadilan. Dan sesungguhnya keadilan itu akan bisa memberikan manfaat, yaitu menimbulkan rasa aman. Rasa aman bagi yang menerima dan rasa aman bagi yang memberi. Kenapa? Yang menerima dia tahu bahwa pastilah kalau si anu itu memberikan, pasti saya diberikan sesuai dengan keadilannya. Dia senang. Dan si pemberi juga akan aman daripada omelan orang bahwa dia tidak adil dan sebagainya. Jadi melahirkan rasa aman timbal balik pada yang diberi dan yang tidak, atau pada yang memberi.
Dan kemudian memberikan dampak perlindungan ini, keadilan itu. Orang-orang mencari kebenaran, kalau dianukan dengan adil maka dia merasa terlindungi. Tapi betapa banyak sekarang orang-orang mencari kebenaran malah dia dikriminalisasi. Itu udah kacau kan. Orang mencari kebenaran tapi tidak diberikan haknya, malah dizolimi, disalahkan. Ini. Bapak Ibu yang saya hormati, adil itu sebenarnya bersifat universal, artinya menyeluruh ya. Semua dimensi kehidupan itu membutuhkan keadilan. Secara sosial juga demikian, ada kaya, ada miskin. Ya. Kalau si kaya itu tidak memberikan sebagian hartanya kepada si miskin, itu tidak adil. Itu tidak adil. Nah. Pemerintah juga begitu, menyamaratakan saja. Yang si kaya mendapatkan sekian, yang si miskin mendapatkan sekian. Itu juga tidak adil. Apalagi kalau yang sudah punya malah mendapatkan lebih banyak, yang miskin yang tidak punya malah semakin sedikit dia dapatnya. Ini semakin kacau. Nah, kemudian rasa adil itu juga bisa ada dalam dunia pengadilan. Udah pasti namanya juga pengadilan. Pasti di situ harus dicari keadilan. Pengadilan yang tidak adil itu sebenarnya adalah penyiksaan, penzoliman. Ya. Berani kita memegang kendali pengadilan, maka harus kita dengan adil. Nah kalau tidak, berarti kita adalah bukan pengadilan namanya, tapi penzoliman. Ya. Kemudian dalam interaksi individu, hubungan satu orang dengan yang lain itu harus didasarkan pada rasa adil. Ya. Karena kalau tidak, pasti akan timbul pertengkaran, pasti akan timbul perbenturan, ya. Dan itu akan membawa mudarat, perpecahan, pertengkaran, peperangan. Pertengkaran itu diawali dengan ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, ketidakadilan, semua itu akan memancing timbulnya huru-hara. Nah, di interaksi antar individu harus didasarkan pada keadilan. Pemimpin juga begitu. Pemimpin itu orang yang paling dulu masuk surga, paling dulu juga masuk neraka. Kalau pemimpin itu dia tidak adil, paling duluan dia masuk neraka. Dan kalau pemimpin itu adil, bisa memimpin, memanage dengan bagus, maka dia paling duluan masuk surga. Ini pentingnya keadilan. Perintah, ya ini sebuah perintah, ya, perintah untuk adil itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sekecil apapun keadilan itu kita selewengkan, kita simpangkan, sungguhnya Allah Maha melihat. Tahu Allah tentang itu semua. Mungkin kita bisa berdalih, ya kadang-kadang kita kan suka berdalih ya, yang namanya rasionali diri atau justifikasi ya. Oh enggak, saya itu adil, itu cuma dia aja yang begini. Ya, tanya mata hati kita, apa benar kita sudah berniat dan bersikap adil? Ternyata keadilan itu bukan hanya soal etika, melainkan sebuah perintah teologis. Artinya itu masalah agama, itu soal keadilan itu bukan soal etika-etikanya, ya kan banyak orang dia baik orangnya adil, etika orangnya etis, enggak. Karena ini innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kamu berlaku adil, itu perintah. Kalau perintah konsekuensinya adalah kalau enggak ditegakkan itu berdosa. Mungkin karena kita malu-malu, nggak usah lah ikut campur urusan itu, bukan urusan saya kok. Walaupun dia tahu, dia bisa menjadi saksi,
Nah, menghindar dari menjadi saksi itu tidak betul. Kalau kita tahu mana yang benar, maka jadilah saksi, persaksian. Itu yang keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya. Kemudian nah, ada beberapa implementasi dari penerapan dalam kehidupan kita tentang keadilan itu adalah bila seorang itu bersikap adil, maka pastilah dia akan bersikap jujur. Ya. Kalau dia mulai berbohong, itu pertanda bahwa dia tidak adil. Membohongi orang itu sikap yang tidak adil. Itu sikap menzalimi. Apalagi membohongi orang yang bodoh. Waduh, itu betul-betul jahat, zalim itu. Jadi adil dengan jujur itu dua hal yang saling berjalin berkelindan. Kemudian memberikan hak orang tanpa ditunda. Kadang-kadang kita tahu itu hak dia, gaji dia, honor dia, jasa dia itu. Tapi ada semacam kepuasan kita kalau kita bisa mengulur-ngulur, nanti ajalah, besok ajalah gaji kamu dikasihkan, gitu kan? Itu kita tidak memberikan hak orang dengan tepat waktu, dan itu tidak adil. Kemudian dalam pekerjaan itu antara atasan dengan bawahan, ya, manajemen dengan buruh, itu harus ada keadilan. Ya. Bahkan pada karyawan itu sendiri, kalau dia tidak bekerja tapi mendapatkan upah yang besar, itu tidak adil. Nah, jadi harus hati-hati juga kita. Kalau kita dalam bekerja itu, aduh, gaji saya segini nggak cocok rasanya dengan pekerjaan saya cuma santai-santainya, itu ada perasaan seperti itu. Nah, ini dalam pekerjaan kan. Bayangkan ada orang yang bekerja mati-matian itu, ya, mandikan keringat, dia dapatnya sedikit. Tapi ada orang yang hanya goyang-goyang kaki saja, tapi karena dia adalah pemodal, karena dia adalah pemodal yang megangkan tampuk perusahaan, ownersnya, dia goyang-goyang kaki aja, tapi hasilnya dia banyak, melimpah ruah. Adilkah itu? Nah, ini memahami konsep adil ini. Ya. Kemudian prasangka yang tidak baik kepada orang, prasangka buruk, itu juga sebentuk ketidakadilan. Kenapa? Dia udah berbuat yang baik kok, masih juga kita anggap dia tidak benar. Adil gak tuh? Ya enggak lah. Jadi berprasangka yang buruk itu adalah bentuk ketidakadilan. Dia sudah melakukan yang benar, tapi hati kita mengatakan, oh dia itu gini. Mau terucap atau tidak, atau cuma tersimpan dalam hati, prasangka itu menunjukkan ketidakadilan dalam bersikap kita. Apalagi sifatnya kalau diskriminasi, ya. Diskriminasi, oh dia suku anu, nggak selayaknya dia begitu, itu udah tidak benar. Jadi keadilan itu jangan dikotori dengan prasangka buruk, ya. Dan tidak ada diskriminasi di dalam keadilan. Jadi ini ayat yang tadi di depan, ya. Jika ada dua golongan orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang beraniaya tersebut, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Di dalam ayat ini saya melihat ada semacam adil itu sebenarnya bukan statis, ya, dinamis dia. Dinamis, keadilan itu dinamis. Upaya kita untuk mendamaikan orang itu adalah keadilan. Sama seperti wasit, ya. Wasit itu kan istilah wasit itu berasal dari bahasa Arab itu. Wasatan, tengah. Orang yang tengah. Tapi wasit tidak berdiri di tengah lapangan terus. Dia berputar sekitar lapangan itu kalau main bola, ya. Dan kalau ada orang pemain yang berlaku curang, maka dia langsung hukum pemain itu
berarti si pemain yang curang itu merampas hak pemain yang lain, maka diambilnya hak itu dan diserahkannya kepada pemain yang lain, yang ini yang diambil haknya dengan bentuk hukuman. Hukuman itu kan mengembalikan hak seseorang. Nah, itulah yang adil. Jadi adil itu bersifat dinamis, ya. Kita mendamaikan orang, kita membela orang, kita menjadi saksi, ya, dan kita tidak berdiam diri. Itu adalah kedinamisan daripada adil itu. Tapi kalau kita berdiam diri, nggak usah lah, nanti kita ikut terlibat pula, itu bukan urusan saya. Nah, itu tidak adil, itu tidak adil. Nah, keberanian untuk menegakkan kebenaran itu harus dijelaskan pada keadilan itu tadi. Nah, ini yang sering tidak didapatkan para pembela di pengadilan itu, ya. Dia tuh tidak membela kebenaran, tapi dia membela agar ya, yang paling jelek itu adalah membela yang membayar, ya. Tapi satu lagi adalah azasnya adalah membela agar orang yang dibelanya itu tidak dizalimi, agar orang yang dibelanya itu tidak mendapatkan hukuman yang berat. Seringan-ringannya harus dihukum, walaupun kadang-kala hukuman yang berat itu pantas untuknya. Tapi tugas seorang pembela adalah memang seringan-ringannya. Tidak pernah ada pembela yang kemudian melaporkan kliennya kepada hakim, oh ini klien saya ternyata benar, salah dia begini, nggak ada. Ya. Nah, itu ya, kita harus menjadi saksi yang benar, adil. Ada beberapa istilah di dalam Al-Quran tentang adil ini, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang satu adalah adil sendiri. Adil itu lurus, seimbang, tadi sudah kita sampaikan, ya. Ini tadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya. Jadi kita memang diperintahkan untuk berlaku adil dan ihsan, berbuat baik. Adil dan berbuat baik ini, berbuat kebajikan ini selalu sejalan, ya, untuk kita bisa menjadi orang yang bertakwa, ya. Ini dia melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dan memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Ini tentang adil tadi. Jadi adil itu bukan seperti ini, ya. Bukan ada yang mengatakan gini, buktikanlah keadilan itu hanya bisa dibuktikan dengan kalau kita punya istri lebih dari satu, baru tahu kamu itu adil apa enggak. Itu omong kosong. Emangnya harus beristri lebih dari satu untuk membuktikan bahwa kita adil? Kan ada tuh meong orang, ya, mengatakan gini, kalau pengen tahu adil tidaknya seorang laki-laki, maka suruh dia beristri 2. Terus ada bilang, oh ya, kalau pengen tahu ikhlasnya seorang istri, maka suruh aja suaminya punya istri 2, baru tahu tuh istrinya ikhlas apa enggak. Nah, bukan di situ, itu kan omongan berseluruh orang aja, bukan itu. Al-mizan, ya, timbangan atau neraca, atau dalam bahasa lainnya simbol keteraturan, itu adalah keadilan. Orang yang berupaya untuk sebuah sistem bisa menjadi teratur, itu namanya orang itu adil. Sangat bagus sekali di surat Ar-Rahman ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, sangat dalam pengertiannya. Kalau kita renungkan Ar-Rahman itu sangat dalam sekali maknanya. Cobalah sesekali kita baca pelan-pelan Ar-Rahman itu dari awal sampai akhir, itu dalam sekali maknanya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit telah dia tinggikan dan dia telah menciptakan timbangan. Timbangan apa pula ada di langit? Bukan timbangan dalam artian harfiah, tapi keadilan dan keseimbangan. Bayangkan kalau perputaran benda-benda di langit itu, bulan, bintang, bumi, planet, segala itu tidak dalam keseimbangan, akan hancur sehancur-hancurnya. Nah, ini maknanya.
mizan, timbangan. Allah tatghaw fil mizan, agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Dasarnya prinsip dasar daripada sebuah keadilan itu adalah tidak melampaui batas. Nah, itu dulu dasarnya, tidak melampaui batas. Kalau sesuatu itu sudah melampaui batas, maka itu sudah tidak adil lagi. Sudah tidak adil lagi. Adil itu ada di dalam keseimbangannya, batasnya. Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Artinya apa? Seperti batu tadi. Batu tadi itu harus ditegakkan supaya dia bisa seimbang. Timbangan juga begitu. Tegakkan timbangan. Ada orang-orang yang menegakkan keadilan itu maksudnya. Dan kita diperintahkan untuk itu. Kan perintah nih, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan itu, ini perintah. Nah, jadi jangan kita ragu-ragu untuk bersikap adil. Adil kepada manusia, adil kepada diri kita sendiri, tapi juga adil kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian keinginan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita harus adil ya, membagi waktu kita itu mana untuk yang beribadah itu. Jangan hilang habis semua dalam kesibukan sehari-hari, karena itu menunjukkan sikap adil kita kepada pencipta kita. Kemudian yang keempat adalah al-wasat atau wasatan, pertengahan atau moderat. Ini minggu yang kemarin sudah kita bicarakan tentang moderasi atau moderat itu ya. Jelas bahwa di dalam Islam itu diperintahkan kita itu tidak perlu menjadi seorang ekstremis ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikian itu kami jadikan kamu itu umat pertengahan, umat wasatan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi bagi manusia. Jadi pertengahan itu artinya bukan letaknya di tengah-tengah, tidak, bukan itu. Pertengahan itu artinya adil. Wasatan itu lebih berarti adil, bukan pertengahan. Adil, seimbang, harmonis, itu wasatan. Nah, kemarin saya akan ilustrasikan, kalau antara 1 sampai 9 pertengahannya adalah 5 ya, ada tengahnya. Tapi kalau umpamanya begini, ada sangat buruk, kemudian buruk, kemudian sedang-sedang saja, terus baik, sangat baik, dan paling baik, yang mau kita pilih yang mana? Bukan yang pertengahan itu, tapi yang paling baik itu yang di ujung. Nah, itu pengertiannya. Jadi pertengahan itu sebenarnya adil, seimbang, dan harmonis. Nah, ini gambar satu sedikit lagi. Ini ada 3 buah kursi, ada 3 orang anak. Adil nggak kalau kita kasihkan masing-masing dapat 1 lah? Kan 3 orang anak, 3 buah bola kursinya dapat 1. Tapi ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Yang ini bisa melihat, yang ini bisa melihat walaupun setengah kepala. Tetapi ini nggak bisa melihat. Bisa jadi yang adil itu adalah ini tidak diberi, ini diberi 1, ini diberi 2, sehingga ketiga-tiganya dia bisa melihat ke sana. Ini yang adil. Nah, pandai-pandai kita dalam itu. Nah, ini tadi satunya. Bagaimana harus bersikap adil? Apakah mungkin adil itu ada ketika kasih berbagi? Kalau salah seorang di antara mereka merasa tersakiti, jangan pernah bohong untuk mengatakan saya mampu berlaku adil. Belum, tidak bisa. Kalau berbagi kasih itu harus hati-hati sekali, apakah benar-benar keduanya akan bisa berbahagia. Karena kalau salah satu merasa tidak bahagia, itu berarti tidak adil.
dan dia tidak berhak untuk memiliki dua seperti ini. Ya, ada nama-nama Allah, ya, Asmaul Husna yang bernuansa tentang adil, ya. Ada itu. Ya, ada 5 nama Allah: Al-Adl, Al-Fattah, Al-Muqsid, Ad-Dayan. Itu tuh nuansanya adalah keadilan. Jadi sedangkan demikian bahwa ternyata sifat-sifat nama-nama Allah itu sendiri itu banyak sekali menggambarkan keadilan, kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya kita itu sangat diminta sekali untuk berlaku adil sebagai makhluk Allah. Ini yang saya katakan tadi, kadangkala cinta itu bisa menghambat kita berlaku adil. Kebencian sering menghambat kita berlaku adil. Kita sering memberikan lebih kepada yang kita cintai dan memberikan kurang kepada yang kita benci. Nah, ini sudah menghambat keadilan. Jangan mencinta terlalu banyak, jangan membenci terlalu juga, karena itu akan membuat kita tidak bisa berlaku adil. Kamu dapat hidup tanpa kebaikan, tapi kamu tidak akan dapat hidup tanpa keadilan. Apabila seseorang memperlakukan kamu dengan tidak adil, kamu dapat melupakannya. Tapi apabila kamu melakukan suatu ketidakadilan, maka kamu akan ingat selamanya. Artinya apa? Suatu kejahatan, ketidakadilan yang kita berlakukan pada orang lain akan selalu menghantui kita di masa depan, akan menjadi dosa. Maka jangan pernah tidak adil. Bersikap lemahlah dalam mengadili orang lain, tapi bengislah dalam mengadili diri sendiri. Ya, kita harus tegas pada diri kita, harus bersikap adil. Ya, nyuruh orang adil ya nggak usah lah, suruh banget, tapi penting bagi diri kita untuk bersikap adil. Adil ini sebenarnya adalah esensi daripada kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan kalau tidak ada keadilan. Kadang-kadang kita lebih gampang mencari siapa yang akan dipersalahkan daripada mengakui kesalahan itu sendiri. Keadilan tanpa kekuatan adalah kemandulan. Jadi kalau kita ingin bersikap adil tapi kita tidak punya kekuatan untuk menegakkan keadilan, itu namanya mandul. Tapi kekuatan ada tapi tidak ada keadilan, maka itu adalah tirani namanya. Tirani. Banyak orang yang paham namun tak mau memahami. Banyak yang mengerti tentang ilmu keadilan namun tak mau bersikap adil. Dan keadilan yang tertinggi itu adalah ketika kita bertanya pada hati nurani kita, apakah saya sudah adil belum ya? Coba tanya ke hati yang paling dalam, hati nurani, kalbu kita, apakah saya sudah adil belum? Maka dia akan menjawab. Ketika semua kepentingan ego disingkirkan, maka hati nurani muncul ke atas dan berkata bahwa kamu belum adil, kamu sudah adil. Itu kejernihan hati nurani dalam memberikan panduan.